Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 menghimbau kita agar khawatir kalau meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah khawatir, takut kalau meninggalkan anak cucu yang lemah. Yang dikhawatirkan kesejahteraan, keselamatannya dunia akhirat. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita disuruh takut dan khawatir kalau meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah apa? Lemah dalam segala hal. Lemah fisik, lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah ekonomi, semuanya. Tapi yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah lemah iman. Jujur kita kalau ditanya orang Minang ini imannya semakin hari semakin kuat apa semakin lemah? Tidak berani kita menjawab semakin kuat. Bahkan saat ini sudah sampai ke puncak yang mengkhawatirkan.
Iman-iman orang Minang ini mulai ada yang tidak sanggup lagi membuat dia bertahan dalam Islam. Sehingga cie-cie orang Minang kalau mulai pindah agama, pindah agama, tak ketuju dengan Islam pula. Ini yang paling mengkhawatirkan. Dulu sudah dikemukakan contoh di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal apa? Terkenal tegas, komit, tidak biasa neko-neko. Beliau diangkat jadi khalifah. Umat Islam waktu itu belum banyak dan belum kuat. Sedang musuh yang dihadapi Romawi sudah kuat. Dia banyak, tentaranya terlatih dan kuat. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, walaupun kita sedikit, kita tidak banyak, saya tetap siapkan tentara perang. Kalau kondisi memaksa kita untuk perang, kita perang, apapun hasilnya. Disiapkanlah tentara, dilatihlah oleh Umar bin Abdul Aziz. Memang jumlahnya kalah jauh dibandingkan dengan tentara Romawi. Akhirnya pada satu saat memang terjadi perperangan. Islam kalah. Banyak tentara Islam yang mati terbunuh. Banyak juga yang lari pulang kampung. 20 orang tentara Islam ditangkap. Yang ditangkap ini diikat. Di kabetnya je talinya tali-talian, Pak. Dibawa ke istana raja. Dijemur di halaman istana, disiksa. Pimpinan perang Romawi menghadap raja. Tuanku raja, perang sudah usai. Kita menang. Islam kalah. Bagaimana kalahnya? Banyak yang lari pulang, banyak yang mati kami bunuh, 20 orang kami tangkap. Yang 20 itu mana? Itu kami jemur di halaman, kami ikat. Ambil satu orang bawa ke dalam. Dijemputlah satu orang tentara Islam, dibawa ke dalam ruangan raja, berdiri di hadapan raja. Ditanya, Anda Islam? Iya. Pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Nah, bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Maksudnya tinggalkan Islam, masuk Nasrani. Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur di sebuah provinsi. Saya tidak butuh jabatan gubernur. Tuanku raja tidak usah banyak berbasa-basi. Kalau mau membunuh, bunuh saja. Ajudan, ambil pedang. Dia ambil pedang, dipancung lehernya oleh raja. Tentara Islam tadi. Satu kali pancung, putus. Karena memang pedangnya itu untuk memencong-mencong orang Zekarjuri. Badan rabah, kapalo tapalan tiang. Bagolek kapalo go keliling ruangan. Hebatnya yang membuat raja semakin marah, kepala yang sudah putus dari badannya itu membaca Al-Quran. Jadi kepala itu sambil boleh mengajinya. Ananya baca Al-Fajri 27 sampai 30. Ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu dengan ridha dan penuh keridhaannya, dan masuklah ke dalam surga. Wadkhuli jannati, pancuanglah ambo pai ke surga. Itulah bahasa awak. Semakin marah raja, ambil satu orang lagi, dibolos orang lagi ke dalam. Takak, Anda Islam? Ya. Pejuang Islam? Ya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Anda tahu ini yang sudah mati saya pancung? Tahu, ini teman saya. Anda ingin seperti ini? Terserah Tuanku Raja. Nah, bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Maksudnya tinggalkan Islam, masuk Nasrani. Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur Mesir. Saya tidak butuh jabatan gubernur. Kalau Anda mau, saat ini juga mahkota gubernur itu saya pasangkan. Tuanku Raja tidak usah berbasa-basi. Kalau membunuh, bunuh saja. Ya, ambil pedang dari Raja dipancung putih. Padan tampeh kepala tak boleh. Masih ngaji nangka dua kok. Walaupun lebih pendek nanya baca dari yang tadi. Al-Haqqah 2122. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Dia hidup dalam keridhaan Tuhannya di surga yang sangat tinggi. Baru barantinya boleh. Ada yang lama ambo renungkan dari sampai di siko kisahnya, ada yang lama ambo renungkan. Kenapa dulu itu ada kapalo lah putih dari badan masih baca Al-Quran? Kenapa sekarang banyak kapalo laki jojo badan ndak namo mengaji? Kapaloan Allah. Ahli sorga tu kapalo tangga dari badan baca Qurannya. Awak kapalo laki kokoh di badan awak ndak nak baca Qurannya. Untuk apa kalau? Cukui siko sadonya muncung ado, talingu ado untuk menangah, mato ado untuk mencari, uta ado untuk mikian. Tidak dipergunakan untuk Al-Quran. Nah, para luar biasa. Inyolah mati, lah putih wah, masih mengaji. Raja semakin marah. Ambil satu orang lagi. Capik seorang lain tagak di hadapan raja. Tanya, Anda Islam? Iya. Anda pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Anda tahu ini yang dua yang sudah saya pancung ini? Tahu, ini teman saya. Anda ingin seperti ini? Diam nyotok. Dan seorang kondak jawab, bangkit akunya. Pucek. Rajo, bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Maksudnya tinggalkan Islam, masuk Nasrani. Cerah infonya. Ada kesempatan hidup aja. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur di sebuah provinsi yang sangat luas. Angguk-angguk ya. Mantap yo, mungkin su penganai ya.
Kalau Anda mau saat ini juga mahkota gubernur itu saya pasangkan, saya lantik kamu hari ini juga. Bagaimana? Tuanku Raja, saya siap jadi gubernur. Setuju meninggalkan Islam? Setuju. Setuju masuk Nasrani? Setuju. Ajudan, ambil mahkota itu. Saya pasangkan sekarang. Diambil mahkota engkau pasang di kepala kau, dilatakanlah di ajudan dake rajo. Ketika ajudan melatakan kau, babi siaklah ajudan tuangku rajo, bakok capek bana tuangku rajo picayo. Kini coba gabung jawab barulah dapet jadi gubernur. Kok kawan ambola banyak bertahun-tahun berjuang kalau dapet. Ambo bukan iri tuanku rajo, tapi kalau inyo ndak sungguh-sungguh ma taunya berpura-pura. Eko dari dalam kita dihancurkannya. Kecil rajo tu rancak awak tes dulu tuanku rajo. Coba aman tesnya. Wah ambil kawannya seorang lain. Wah bawa kemari. Kalau ionya sungguh-sungguh keceknya, suruh inyo memancuang lihir kawannya itu. Kalau inyo namuh berarti iyo sungguh-sungguh. Baik kecek aja. Ambil satu orang lagi. Diambil tentara Islam kecek lagi. Nanti tanya ndak nang baru diambil dah nan tadi. Anda betul-betul mau gabung dengan kami? Ya. Anda mau jadi gubernur? Ya. Sungguh-sungguh jadi gubernur? Ya. Ini pedang. Pancung leher temanmu ini. Coba bayang ya Pak, nyo ambil pedang konyo pancuan dia kawan. Lah berpuluh tahun berjuang untuk Islam bersama-sama demi sebuah jabatan, rela nyo berkhianat. Apa pancuan? Sudah nyo pancuan tiba ajudan kau lihat. Kecik ajudan tuangku rajo tambah ndak picayo ambo tuangku rajo. Bab itu sarang kawan selama puluh tahun yang pancuangnya apa lagi awak yang baru berkawan dia kau jangan tuang ku rajo yang pancuangnya kau abang ki letak ku rajo kau ambil pedang kau dah rajo yang pancuang lagi rajo mati ampe mati bang sama-sama pejuang Islam berpuluh-puluh tahun ampe mati 3 syahid 1 murtad. Bayangkan. Ya sama pejuang Islam. 3 syahid kokoh dalam Islam. Encik murtad setelah mengakui keluar dari Islam masuk Nasrani mati. Apa yang membuat mereka berbeda? Hanya iman. Iman. Nah, makanya iman ini yang perlu kita perkokoh, ini yang perlu kita khawatirkan pada anak dan generasi kita. Dan untuk perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, setan itu yang diintainya pertama itu iman kita. Itu nanya intai tadi. Sampai awak sakarat bisua. Nya ndak main-main deh. Makanya orang sakarat disuruh membisikan kalimat tauhid. Sebab parang yang paling sengit adalah ketika sakarat dengan setan. Detik-detik terakhir tu kok dapet awak kuasa sasek juga ndaknya ada setan tu. Itu apa yang menentukan? Iman. Makanya dimotivasi dari Nabi. Man kana akhirul kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab.
Siapa yang di akhir kalimatnya, kata-kata terakhirnya mau meninggal dunia, la ilaha illallah, dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Gampang kau membaca la ilaha illallah nyalangka mati? Enggak gampang, Bu. Kalau itu Ustaz aman, mau Ustaz dosa sembahyang dosa mengamang la ilaha illallah siapa apa nggih mati. Siapa saja la ilaha illallah niki mati, datangkah dia? Tidak. Tak tibonya deh. Karena iman ini nyoba sangkui-sangkui. Keyakinan yang kokoh akan membawa dia taat beribadah, ibadah akan membuat dia berakhlak mulia, akhlak mulia itulah yang merupakan hasil kita ke dunia diutus oleh Allah melengkapi persyaratan-persyaratan untuk masuk surga. Jadi memang doa amal dibasahi lidah kita ini dari sekarang dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Dibasahi lidah kita terus dengan Al-Quran. Pokoknya nyalangka mati tiba seorang sebab. Tak dibisi yang itu orang tiba mah. Biasanya maca Quran nyalangka mati maca Quran mah. Biasanya menangah orang maca Quran nyalangka matinya nangah orang maca Quran. Ambo pernah mencari orang sakit pada ibu. Masih bisanya mengecek jawab, masih bisanya duduk. Jadi baru tiba, tiba orang. Iya Pak. Dalam modern tak nangang ngaji mah, ngaji leceh ah. Ngaji murekenya Pak, dah tu mati ya. Rindunya nyalangka mati itu aja itu. Jadi orang yang biasa baca kalimat tauhidnya itu nani rindukannya tak perlu. Dolilah tanah Quran 7 buah di samping kepala dah. Ndak kabar manfaat. Kayaknya itu kan bau Al-Quran ke kepala orang mati begitu. Kayak ide ndak jangan baca Quran tu dia datang kepala Al-Quran ke kepala auna. Sama je dia awak dia kayu piti dia banyak dihias sebalik dindiannya kaligrafi. Pun tak pernah baca sekali untuk apa gunanya? Mubazir kecil Tuhannya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kawan setan. Seperti itu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, iman inilah yang menentukan kesejahteraan awak di dunia, anak awak, cucu awak di dunia, dan kebahagiaan kita di akhirat. Iman itu sendiri. Tanpa iman semuanya tidak ada. Ibadah tidak ada, akhlak yang mulia tidak akan ada. Makanya mari kita perkokoh keyakinan kita tadi. Caranya memperkokoh keyakinan. Ya. Kan orang susah caranya oleh Ustaz untuk memperkuat iman. Memperkuat iman pertama, sering ingat Allah, sebut nama Allah. Kedua, sering baca ayat Allah. Yang ketiga, berubudiyah kepada Allah. Mendekatkan diri. Keempat, sering datang ke rumah Allah. Kalau sering datang ke rumah orang kan nakik orang. Tidak aja pernah datang ke rumah di malam akan bisa nakik. Sering datang ke rumah Allah. Kita akan dekat kepada Allah. Iman kita akan semakin kokoh. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang diingatkan, yang dinasihatkan, yang disampaikan oleh Allah melalui surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah kita cemas, khawatir kalau meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah iman, lemah amal, lemah ilmu, lemah akhlak, termasuk lemah ekonomi, lemah fisik memang iya, tapi yang sangat kita khawatirkan itu adalah lemah iman. Kalau iman kuat, insya Allah yang lain-lain kan banyak yang mengikut. Demikian Bapak dan Ibu, pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.